hari ini? Hadir semua, Bu. Alhamdulillah, masuk semua ya. Iya. Oke, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Ibu minta semua kalian berdiri terlebih dahulu. Dipersiapkan pakaiannya yang belum rapi, dirapikan terlebih dahulu. Siap, Bu. Jika ada sampah di bawahnya, diambil ya, dibuang di tempat sampah. Oke, sudah siap? Dan boleh duduk kembali. Oke, supaya pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar, Ibu minta kita mulai dengan berdoa bersama dulu ya. Ketua kelas silakan dipimpin. Fatihah. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin. Anak-anak sudah siap untuk belajar hari ini? Siap, Bu. Oke, sebelumnya coba Ibu mau tanya, ada yang masih ingat gak materi pelajaran minggu lalu tentang apa? Tentang pergaulan bebas, Bu. Nah, pintar, betul Nabila. Materi kita minggu lalu adalah tentang pergaulan bebas. Apa itu pergaulan bebas? Ada yang tahu? Ada yang masih ingat? Pergaulan bebas. Ya, benar. Minggu lalu Ibu membahas tentang pergaulan bebas. Ada yang masih ingat apa pergaulan bebas? Mabuk-mabukan, Bu. Iya, benar, mabuk-mabukan. Terus apa lagi? Pacaran. Tidak sesuai norma. Perilaku menyimpang. Nah, jadi pergaulan bebas itu adalah suatu perbuatan menyimpang atau perbuatan yang menyalahi aturan-aturan yang sudah ada. Itu namanya pergaulan bebas. Contohnya juga sudah banyak. Contohnya misal berpacaran, narkoba, mabuk-mabukan, seks bebas gitu ya. Banyak ya contohnya pergaulan bebas. Akan tetapi pada hari ini Ibu akan membahas salah satu contoh pergaulan bebas lebih spesifik lagi. Jadi anak-anak perlu kita ketahui bahwasannya Allah itu telah menciptakan rasa cinta di setiap hati para hamba-hambanya. Jadi cinta itu adalah rahmat, cinta itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah itu menciptakan segala sesuatunya itu berpasang-pasangan. Menciptakan ada besar, ada kecil, ada tinggi, ada pendek, ada laki-laki, ada perempuan gitu ya. Jadi segala sesuatunya pokoknya Allah itu menciptakan dengan berpasang-pasang. Akan tetapi dengan rasa cinta itu kita jangan sampai menjadikan rasa cinta sebagai perbuatan yang buruk atau perbuatan yang salah. Nah, maksudnya gimana? Maksudnya ketika kita meyakini bahwa cinta itu adalah rahmat, pemberian dari Allah, kita harus tahu nih, kita harus bisa menjaga rasa cinta itu. Kita harus bisa mewujudkan rasa cinta itu dengan jalan yang baik, dengan jalan yang benar. Jadi misalkan ketika ada laki-laki atau perempuan yang saling mencintai, maka jalan yang seharusnya dilakukan adalah jalan menuju pernikahan, gitu ya. Bu, tapi kalau masih SMP masa menikah, Bu? Ya enggak, berarti ketika masa-masa SMP, ketika Nabila suka sama cowok, harus ditahan, nggak boleh. Terus Nabila aku pengen pacaran, aku suka sama dia gitu. Jadi materi kita hari ini adalah tentang menjauhi perbuatan zina untuk melindungi harkat dan martabat manusia. Oke, di sini Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi, dari tujuan pembelajaran hari ini, Ibu berharap anak-anak bisa meyakini bahwa perbuatan zina merupakan larangan agama. Kemudian yang kedua, Ibu harap anak-anak bisa membiasakan sikap menghindari perbuatan zina dengan berhati-hati dan menjaga kehormatan diri. Yang ketiga, Ibu harap anak-anak bisa membiasakan diri membaca dengan tartil, yaitu Quran Surah Al-Isra ayat 32 serta hadis terkait. Kemudian yang keempat, Ibu harap anak-anak bisa menghafalkan dengan fasih dan lancar Quran Surah Al-Isra ayat 32 beserta hadisnya. Kemudian yang
serta hadis tentang menjauhi perbuatan zina untuk melindungi harkat dan martabat manusia. Yang terakhir, ibu harap anak-anak bisa menyajikan paparan mengenai bahaya perbuatan zina. Oke, selanjutnya materi yang pertama adalah membaca Quran Surah Al-Isra beserta hadisnya. Yang kedua, mengidentifikasi hukum bacaan dan tajwid yang terdapat dalam Quran Surah Al-Isra ayat 32. Yang ketiga, mengartikan mufradat Quran Surah Al-Isra ayat 32. Kemudian yang keempat, menghafalkan Quran Surah Al-Isra beserta hadisnya. Yang kelima, pengertian perbuatan zina. Yang keenam, hukum perbuatan zina. Dan yang ketujuh, hukuman bagi pelaku perbuatan zina. Dan yang terakhir, menelaah isi kandungan Quran Surah Al-Isra ayat 32. Dan yang terakhir, dampak yang akan ditanggung di dunia dan di akhirat. Jadi materi kita tentang menjauhi perbuatan zina ini terdapat dalam Quran Surah Al-Isra ayat 32. Anak-anak udah ada yang pernah dengar dengan ayat ini? Pernah. Oke, kita baca bersama-sama ya, kemudian kita hafalkan. Ibu dulu ya, nanti ditirukan anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah Wa sa'a sabila. Boleh dibaca dari awal? 1, 2, 3. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Oke, kita baca ayatnya, artinya juga ya. Janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk. Boleh diulangi artinya? Janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan jalan yang terburuk. Iya. Kemudian hadis terkait dengan larangan perbuatan zina. Itu hadis riwayat At-Tirmidzi yang berbunyi, la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa kana thalithuhuma syaiton. Ulangi lagi ya. La yakhluwanna rajulun bimra'atin illa kana thalithuhuma syaiton. Ayo bareng-bareng. La yakhluwanna rajulun bimra'atin illa kana thalithuhuma syaiton. Oke, artinya tidaklah seorang laki-laki berhalwat dengan seorang wanita, melainkan yang ketiga dari mereka adalah syaiton. Tidaklah seorang laki-laki berhalwat dengan seorang wanita, melainkan yang ketiga dari mereka adalah syaitan. Oke, sekarang ibu kasih waktu 3 menit untuk menghafalkan ayat dan hadis yang berkaitan dengan larangan perbuatan zina. Oke? Oke, Bu. Oke anak-anak, udah ada yang udah hafal? Belum Bu, semenit lagi Bu, semenit. Aku apa, Bu? Silakan saja. La yakhluwanna rajulun bimra'atin illa kana thalithuhuma syaiton. Iya benar. Terus ayat Al-Qur'annya? Ayatnya wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Materi selanjutnya adalah pengertian tentang zina. Apa itu zina? Jadi zina secara bahasa berasal dari zana yazni, yaitu yang berarti hubungan badan antara laki-laki dan perempuan yang sudah balik tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah sesuai dengan tuntutan agama Islam. Secara istilah, zina itu hubungan selayaknya suami istri yang dilakukan oleh seorang perempuan dan laki-laki
yang tidak terikat dalam hubungan pernikahan dan dilakukan oleh salah satu atau keduanya yang sudah menikah ataupun belum menikah. Menurut pasal KUHP, zina adalah hubungan badan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan yang bukan istri atau suaminya. Jadi zina adalah perbuatan yang dilakukan selayaknya suami dan istri ya, di luar hubungan pernikahan. Kemudian selanjutnya, apa itu hukum dari perbuatan zina? Jadi menurut kesepakatan ulama, perbuatan zina itu hukumnya adalah haram. Apa itu haram? Jadi haram itu adalah perbuatan yang dilarang. Dalam Quran surah Al-Isra itu terdapat kata-kata jangan mendekati, wala taqrabu, jangan mendekati. Berarti dalam ayat tersebut bermaksud jangan mendekati. Berarti di ayat tersebut berisi larangan untuk melakukan hal-hal yang mendekati zina. Oke, bisa dipahami anak-anak? Bisa, Ibu. Yang kedua adalah hukuman bagi pelaku zina. Jadi zina itu ada dua macam. Yang pertama adalah zina muhson dan yang kedua adalah zina ghairu muhson. Apa itu zina muhson? Zina muhson adalah zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang sudah berkeluarga. Nah, hukumannya apa? Hukumannya adalah didera atau dicambuk sebanyak 100 kali. Kemudian yang kedua adalah dihukum rajam, dihukum mati dengan cara dilempari batu atau sejenisnya. Kemudian yang kedua adalah zina ghairu muhson. Zina ghairu muhson adalah zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang belum berkeluarga. Ada dua kategori di sini. Apabila yang pertama, apabila pelaku zina ghairu muhson adalah gadis atau perjaka, belum pernah menikah, maka hukumannya adalah dicambuk 100 kali dan diasingkan dari wilayah tempat tinggalnya. Kemudian kategori yang kedua, apabila pelaku zina ghairu muhson itu statusnya janda atau duda, jadi pernah menikah tapi sudah bercerai, maka hukumannya adalah didera 100 kali dan hukum rajam hingga meninggal dunia. Dari sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke. Kemudian selanjutnya adalah hukuman perbuatan zina dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Yang pertama, apabila perzinahan itu dilakukan di luar hubungan perkawinan. Kemudian yang kedua, pelakunya adalah mukallaf, anak kecil tidak dapat dituntut dalam pelanggaran zina secara syar'i. Kemudian yang ketiga adalah dilakukan secara sadar tanpa paksaan, artinya mereka melakukan dengan rasa mau sama mau. Kemudian yang keempat, terdapat bukti-bukti telah terjadi perzinahan, yaitu adanya saksi, pengakuan, adanya qarinah atau indikasi kehamilan. Yang dimaksud dengan saksi adalah para ulama bersepakat bahwa zina tidak dapat dibuktikan kecuali adanya 4 saksi laki-laki. Jadi semua 4 orang ini harus laki-laki. Jika ada perempuan, berarti perempuannya harus 2, baru dihitung 1 laki-laki. Kemudian yang kedua adalah pengakuan. Yang dimaksud dengan pengakuan adalah menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i, 1 kali pengakuan saja sudah cukup untuk menjatuhkan hukuman. Sedangkan Imam Abu Hanifah beserta pengikutnya berpendapat bahwa hukuman zina baru bisa ditetapkan setelah adanya 4 kali pengakuan. Kemudian yang ketiga adanya qarinah atau indikasi kehamilan. Seorang perempuan wajib dijatuhi hukuman jika perempuan yang hamil tersebut tidak memiliki suami. Jadi ketika dia ketahuan hamil dan ternyata tidak memiliki suami, berarti dia terkena hukuman KUHP. Hukuman KUHP itu 9 bulan penjara. Kemudian selanjutnya adalah isi kandungan Quran surah Al-Isra ayat 32. Jadi kandungan Quran surah Al-Isra ayat 32 yang pertama adalah dalam Quran surah Al-Isra ayat 32 Allah itu melarang para hambanya untuk mendekati perbuatan zina. Maksudnya adalah melakukan perbuatan zina seperti pergaulan bebas tanpa kontrol antara laki-laki dan perempuan. Kemudian yang kedua adalah larangan melakukan zina diungkapkan dengan kalimat mendekati zina. Jadi pada ayat wala taqrabu itu berisi tentang larangan perbuatan zina.
di situ Allah menjelaskan bahwa mendekati perbuatan zina saja sudah Allah larang, apalagi melakukan perbuatan zina itu sendiri. Kemudian di akhir ayat menjelaskan alasan Allah mengapa melarang perbuatan zina, yaitu karena zina adalah perbuatan yang keji. Karena perbuatan zina mengakibatkan banyak kerusakan, baik bagi dirinya sendiri ataupun keluarga dan lingkungannya. Materi selanjutnya adalah dampak perilaku zina. Jadi apa saja dampak dari perbuatan zina itu? Jadi perbuatan zina itu bisa berdampak baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia apa saja? Yaitu menghilangkan kewibawaan, menyebabkan kefakiran dan memperpendek umur. Jadi dampak dari seseorang yang melakukan perbuatan zina di dunia itu banyak sekali ya, bisa jadi menjadi bahan omongan tetangga, dijauhi teman, dijauhi masyarakat, tidak dipercaya lagi gitu ya. Banyak sekali dampak yang didapatkan di dunia. Kemudian dampak yang didapatkan di akhirat adalah mendapat murka Allah. Yang kedua mendapat hisab yang buruk, dan yang ketiga mendapat siksa yang pedih. Jadi perbuatan zina adalah benar-benar perbuatan yang dosanya sangat besar sekali. Kemudian selanjutnya adalah akibat dari perbuatan zina. Sama dengan tadi, akibat perbuatan zina yang pertama adalah dilaknat oleh Allah, garis keturunan atau nasabnya menjadi tidak jelas. Kemudian anak hasil perbuatan zina tidak dapat dinasabkan kepada garis keturunan ayah biologisnya. Kemudian yang keempat, dijauhi atau dikucilkan oleh masyarakat. Yang keempat, anak hasil perbuatan zina itu tidak dapat menuntut warisan dari ayahnya. Yang terakhir, apabila anak hasil perzinahan itu berjenis kelamin perempuan, maka akan mendatangkan persoalan perwalian pada pernikahannya. Jadi ketika besok dia sudah besar, maka ayahnya tidak bisa menjadi wali untuk pernikahannya. Baik, dari materi yang Ibu sampaikan bisa diterima semuanya? Bisa diterima? Oke anak-anak, dari yang Ibu jelaskan sudah bisa dipahami semuanya? Sudah, Ibu. Oke. Selanjutnya Ibu akan memberikan kalian tugas dengan mengamati video yang Ibu tayangkan. Kalian amati di video tersebut ada kejadian apa dan apa dampaknya, apa pemicu hal tersebut, kenapa bisa terjadi. Ya, kalian perhatikan dengan baik. Semuanya ya, sudah mencoba dari kalian menyimpulkan apa maksud dari video yang sudah Ibu tayangkan tadi. Ada yang mau menyampaikan? Bu. Oke, silakan Fatia. Jadi di situ tentang pergaulan bebas, Bu, karena awalnya di situ pergaulan seperti pacaran, kemudian di situ malah melakukan zina dan hingga akhirnya hamil. Padahal hal itu adalah sebuah perbuatan dosa, dan juga kita itu kan zina itu haram. Nah, perbuatan yang mendekatinya yaitu seperti pacaran maka juga harus kita hindari. Iya, benar sekali. Jadi di video tersebut menceritakan anak seusia kalian SMA yang melakukan. Selanjutnya Ibu akan memberikan latihan soal untuk kalian melalui kuisis ya. Ibu kirim lewat WA, kalian buka, kalian masuk dengan kode ini. Sudah masuk semuanya? Oke, kita mulai ya. Ya.
dikerjakan ya. Selamat siluman. Selamat sih? Bisa Nabila? Sudah bisa? Gimana ya? Serang aja, kejar-kejar aja. Udah selesai semuanya? Sudah, Bu. Oke, siapa yang paling tinggi nih nilainya? Aku mau Khairul Baru Baria nomor pertama. Pak ini siapa? Hai Bu, Fatia Bu. Oke, udah selesai semuanya ya? Sudah. Ibu akhiri. Princess ya. Siapa dong? Yeay, dan yang ketiga mau kita beri tepuk tangan. Oke, good job. Berarti kalian sudah paham ya dengan materi yang Ibu jelaskan hari ini. Jadi inti dari pembelajaran hari ini adalah materi tentang perbuatan menjauhi perbuatan zina. Jadi Allah melarang perbuatan zina, melarang mendekati perbuatan zina. Itu maksudnya segala sesuatu yang memicu untuk terjadinya perbuatan zina itu termasuk larangan Allah. Jadi anak-anak, Ibu berpesan apa yang telah Ibu sampaikan pada hari ini semoga semuanya bisa difahami dengan baik dan anak-anak juga bisa menjaga diri dengan lebih baik lagi, lebih hati-hati lagi dengan tidak melakukan hal-hal yang akan menjadi pemicu untuk perbuatan zina tersebut. Untuk materi besok adalah materi tentang haji dan umroh. Dipersiapkan ya, di rumah dibaca-baca terlebih dahulu sebelum hari besok. Oke, sekian dari pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.